Tengah malam di jalan tol yang gelap dan lengang, seorang ibu muda digendong anaknya yang masih merah, diturunkan begitu saja dari mobil oleh ibu mertuanya sendiri, tanpa penjelasan, tanpa belas kasihan. Hanya karena kebencian yang tak berakar. Tak ada suara kecuali angin dan deru mobil yang melintas tanpa peduli. Di detik itu, hidup Amel hancur. Bukan hanya karena ia ditinggalkan, tetapi karena ia sadar ia dianggap tak layak, bahkan untuk sekadar pulang ke rumah. Tapi mengapa seorang menantu bisa begitu dibenci, bahkan ketika ia tak pernah berbuat salah? Dan apakah malam paling gelap ini justru akan menjadi awal dari kebangkitan yang tak terduga? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar, agar kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Tonton video ini sampai habis, karena ada pesan menyentuh yang sayang banget kalau dilewatkan, dan akhir cerita yang sangat tak terduga. Sekarang, yuk kita lanjut ceritanya. Hujan turun pelan, mengguyur kaca depan mobil yang melaju tanpa arah. Langit gelap, seolah tak satupun bintang sudi menemani malam itu. Di jok belakang, seorang perempuan muda duduk diam sambil menggendong bayi mungil yang tengah tertidur. Meski dengan sesekali menggeliat kecil, tanda tubuh kecilnya belum sepenuhnya nyaman. Namanya Amel. Tubuhnya lunglai, bukan karena kelelahan fisik, tapi karena jiwanya seperti ditarik dari dalam dada. Matanya sembab. Sudah berapa jam ia menangis. Ia sendiri lupa sejak pertengkaran kecil di rumah mertua sore tadi sampai detik ini. Tidak ada kejelasan, kecuali satu: dia bukan menantu yang diinginkan. Sudah, turun sekarang. Suara keras itu menggema di dalam kabin mobil, mengiris udara dingin yang menggantung. Bu, ini jalan tol. Tengah malam, Bu, saya bawa bayi. Amel memohon lirih, berusaha tetap tenang. Bayi dalam pelukannya sedikit menggeliat, nyaris menangis, lalu diam kembali setelah Amel menggoyangnya lembut. Namun yang dibalas bukan pengertian, bukan rasa kasihan, bahkan bukan kebencian biasa, tapi kebencian yang dingin dan tenang, seperti seseorang yang merasa paling benar sedunia. Turun, kamu pikir aku mau mobilku diisi aura perempuan penggoda sepertimu? Amel membeku. Perempuan paruh baya di kursi pengemudi itu, ibu dari suaminya sendiri, menatapnya dengan mata merah menyala. Nafasnya memburu, tapi bukan karena marah, melainkan karena rasa benci yang sudah tertimbun lama dan kini diberi jalan keluar. Bu, tolong. Saya nggak ngerti salah saya apa. Amel mengusap air matanya dengan punggung tangan. Bayinya menggeliat lagi, kini mulai menangis pelan. Ibu mertuanya membanting setir ke sisi tol yang agak sepi. Tanpa ragu, ia membuka pintu belakang. Saya bilang, turun. Dan seketika itu pula, segalanya runtuh. Amel melirik keluar. Gelap, tak ada lampu, tak ada tempat berteduh, hanya jalanan panjang yang terasa seperti ujung dunia. Tapi ia tahu, tatapan itu bukan tatapan yang bisa dibantah. Dengan gemetar, Amel mengencangkan selimut bayi di pelukannya, lalu membuka pintu. Satu kaki turun lalu yang lain, dan sebelum ia bisa menoleh untuk bicara, BRUUMM, mobil itu melesat pergi, meninggalkannya bersama air hujan yang semakin deras dan suara tangis bayi yang kini pecah tak tertahankan. Amel berdiri mematung. Langkah kakinya goyah. Udara malam menyusup masuk lewat celah pakaian tipis yang basah. Ia memeluk bayinya erat-erat, seolah berharap kehangatan anak itu cukup untuk menahan kedinginan dunia. Tak ada kendaraan berhenti, tak ada yang peduli. Hanya lampu-lampu jalan yang menyala redup, menyaksikan tanpa kata. Tenang ya nak, tenang ya sayang. Ibu di sini. Suara Amel bergetar saat mencoba menenangkan bayi yang tak henti menangis.
Tubuh kecil itu menggigil, bibir mungilnya membiru. Amel menandok, mencium dahi anaknya yang panas. Ia harus segera mencari tempat berteduh. Atau anaknya bisa... Tidak, ia menepis bayangan buruk itu. Langkahnya tertatih di bahu jalan. Setiap satu langkah ke depan, ada satu luka batin yang ikut menyeretnya ke belakang. Tapi ia harus terus berjalan. Harus di tengah derasnya hujan dan suara kendaraan yang melintas tanpa ampun. Amel melambai-lambaikan tangan. 1, 2, 10 mobil. Semuanya melaju begitu saja. Tak ada yang berhenti, tak ada yang peduli pada sosok perempuan basah kuyup, membawa bayi, berdiri di pinggir jalan tol, seolah itu pemandangan biasa. Amel teringat wajah suaminya, Rio, pria yang dulu datang padanya dengan sejuta janji, yang bilang ingin menjaganya seumur hidup, yang menangis di pelaminan karena merasa bersyukur menikahi wanita seperti Amel. Tapi sekarang, Rio memilih diam. Ia tahu suaminya tak akan melawan ibunya, tak akan pernah berdiri di antara istrinya dan kebencian yang diwariskan turun-temurun itu. Ia tahu betul, Rio adalah anak mama, dan anak mama tak pernah berani membantah, walau yang dikorbankan adalah istri dan anaknya sendiri. Amel mengusap air mata dengan kasar. Bukan karena ingin menghapus sedih, tapi karena ia muak dengan perasaan itu. Kalau aku mati malam ini, mereka akan bilang aku yang salah. Aku yang kabur, aku yang memalukan. Dunia sudah memvonis sebelum mendengar ceritanya. Dan sekarang, dunia bahkan tak sempat melihatnya berdiri di pinggir jalan tol, sendirian, sambil menggendong bayi yang menangis karena lapar dan dingin. 3 jam berlalu. Hujan masih belum berhenti. Amel bersimpuh di bawah tiang lampu yang tak lagi terang. Ia menyelimuti bayinya dengan jaket yang masih ia kenakan. Tangannya gemetar. Bibirnya pecah-pecah. Tapi matanya kini berbeda. Tatapan itu sudah berubah. Bukan lagi tatapan perempuan lemah yang menunggu keajaiban, tapi tatapan seseorang yang tahu bahwa tidak akan ada keajaiban kecuali ia menciptakannya sendiri. Mulai malam ini, aku gak akan minta belas kasihan siapapun lagi, termasuk suamiku, termasuk dunia yang diam waktu aku dibuang. Amel menatap bayinya. Dan kamu akan lihat sendiri, nak. Ibu gak akan tinggal diam. Langit mengguntur. Dan mungkin saja itu bukan suara hujan, tapi suara dunia yang mulai memperhatikan. Pagi mulai datang tanpa ampun. Langit yang semula gelap, kini berganti jingga kusam. Tapi bagi Amel, tak ada bedanya. Dunia masih terasa dingin, dan sepi, dan kejam. Kaki Amel melepuh. Telapak telanjang itu telah menyentuh aspal kasar sepanjang malam. Bekas-bekas luka mulai membiru. Sebagian sudah mengelupas dan berdarah. Namun, langkahnya terus maju, setapak demi setapak. Ia seret tubuhnya yang mulai lunglai. Bayinya terlelap dalam pelukan. Bukan karena nyaman, tapi karena terlalu lelah untuk menangis. Suhu tubuhnya hangat, terlalu hangat, dan Amel tahu itu bukan pertanda baik. Dia harus segera menemukan seseorang, tempat berteduh, air untuk diminum, apa saja. Ia tak peduli lagi pada harga diri atau malu. Jika harus berlutut di hadapan orang asing, ia rela, asal anaknya selamat. Langkahnya membawanya ke ujung jalan tol yang mulai ramai. Di kejauhan, terlihat semacam warung kecil beratap seng, berdiri di antara pohon-pohon liar dan pagar kawat. Tempat itu satu-satunya yang tampak hidup di pagi yang menyiksa ini. Amel menyeret kakinya menuju sana. Setibanya, tubuhnya langsung lemas. Ia bersandar di salah satu tiang kayu warung, lalu perlahan meluncur turun hingga terduduk. Napasnya putus-putus, pandangannya kabur. Dunia seperti berputar,
lalu gelap. Dek. Suara perempuan memanggil pelan. Amel perlahan membuka matanya. Cahaya pagi menerobos dari sela tirai plastik warung. Di hadapannya berdiri seorang perempuan tua berjilbab lusuh dengan mata yang penuh cemas. Alhamdulillah kamu bangun. Tadi saya pikir kamu udah. Amel mencoba duduk. Kepalanya berat. Tapi yang lebih mengejutkan, bayinya tidak lagi dipelukannya. Anak saya. Mana anak saya? Serunya panik. Tubuhnya langsung menegak meski masih lemas. Perempuan itu segera mengangkat bayi kecil dari dalam selimut tipis dan memberikannya dengan hati-hati. Ini sayangmu, saya selimutin pakai sarung saya biar hangat. Maaf kalau tanpa izin ya. Amel buru-buru memeluk anaknya. Ia menangis. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Bayi itu menguap kecil, lalu mengerjapkan matanya yang sembab. Tapi, ia hidup. Ia masih ada. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Saya nggak tahu harus ngomong apa. Perempuan itu duduk di samping Amel. Saya Bu Rika. Saya jualan di sini tiap pagi sampai siang. Waktu saya nyapu depan tadi, saya lihat kamu ngeletak gitu. Basah kuyup, pucat. Anakmu juga menggigil. Saya kira kamu korban kecelakaan. Amel menggeleng pelan. Bukan Bu, saya dibuang sama mertua. Bu Rika menahan napas. Tak bertanya lebih jauh, tapi sorot matanya mengatakan segalanya. Ia percaya. Amel diberi teh manis hangat dan sepotong roti. Ia makan perlahan, tidak terburu-buru. Setiap gigitan seperti luka yang disembuhkan. Setiap tegukan seperti kebenaran yang ditelan dengan pahit. Suamimu tahu? Tanya Bu Rika pelan. Setelah beberapa lama hening, Amel menghela napas. Tahu, tapi dia nggak jawab waktu saya telepon. Mungkin dia memang setuju saya dibuang. Yukepan, itu menggantung di udara. Menyesakkan. Aku kira aku orang yang dicintai. Tapi ternyata aku cuma pelengkap. Dikasih cinta kalau disuruh. Dibela kalau lagi cocok. Tapi ditinggal kalau dianggap mengganggu. Bu Rika mengangguk. Kamu enggak sendiri, Nak. Banyak perempuan muda yang dibuang diam-diam, yang dianggap nggak pantas jadi istri. Padahal yang sebenarnya nggak pantas, ya orang-orang yang memperlakukan kita seperti sampah. Kalimat itu membuat Amel menatap Bu Rika lebih dalam. Ada luka di mata perempuan tua itu. Luka yang sudah lama, tapi belum sembuh. Siang menjelang, warung makin ramai, tapi Bu Rika tetap memperhatikan Amel. Ia tak biarkan satu pelanggan pun menatap curiga. Bahkan beberapa kali ia berdiri menutupi Amel saat ada orang asing lewat. Sore harinya, Amel akhirnya bisa berdiri. Bu, boleh saya bantu-bantu di sini? Apa aja? Asal saya bisa tetap di sini dulu. Bu Rika tersenyum lembut. Jangan dulu kerja. Istirahat saja dulu. Kamu baru saja selamat dari malam paling gelap dalam hidupmu. Sekarang, saatnya kamu belajar napas lagi. Amel menatap wajah anaknya. Malam tadi, ia hampir mati. Tapi hari ini, untuk pertama kalinya, ia merasa hidup. 1 minggu berlalu. Amel tinggal di rumah kecil Bu Rika, di belakang warung. Ia membantu bersih-bersih, menyapu halaman, bahkan belajar membuat teh tubruk untuk pelanggan tetap. Bayinya mulai pulih, meski masih sering demam kecil. Tapi Amel kini punya tempat, punya pelindung. Dan yang paling penting, ia mulai punya tujuan. Setiap malam, ia menulis di buku bekas milik anak Bu Rika. Isinya adalah penggelen-penggelen kenangan. Dari pertemuan dengan Rio. Pertengkaran kecil yang perlahan berubah menjadi neraka. Lalu malam itu, malam saat ia dibuang, aku akan cerita. Semua suatu hari nanti, orang harus tahu bahwa perempuan sepertiku
pantas didengar, pantas dihargai. Tangannya menulis cepat, air matanya jatuh perlahan, tapi kali ini bukan air mata duka, melainkan api yang mulai menyala. Hidup itu aneh. Kadang, orang yang paling menyakitimu justru datang dari keluarga. Tapi orang yang menyelamatkanmu bisa jadi adalah seseorang yang bahkan belum pernah tahu namamu. Seperti Burika, perempuan tua bertubuh kecil berkelit legam. Karena terbakar matahari, tangan kasarnya penuh kapalan, dan rambutnya hampir seluruhnya sudah memutih. Namun dari semua itu, yang paling mencolok dari Burika adalah mata Nia. Mata yang tahu rasanya dihina, disingkirkan, dan dijatuhkan, tapi masih memilih untuk menolong. Hari itu, Amel bangun lebih awal dari biasanya. Suara ayam berkokok di luar jendela menjadi alarm alami yang membangunkannya. Udara pagi dingin menyelinap lewat sela-sela anyaman bambu gubuk yang ditempati mereka. Tapi pelukan anaknya, Arga, si kecil mungil, berusia 2 bulan, memberikan kehangatan tersendiri. Amel mencium dahi anaknya. Hatinya seperti diremas. Ia masih sering terbangun di malam hari karena mimpi buruk. Mimpi tentang suara mobil yang melaju menjauh, tentang bayinya yang menangis, tentang tatapan ibu mertuanya yang tajam, seolah menuduh, seolah jijik, seolah Amel ini bukan siapa-siapa. Tapi pagi ini berbeda. Amel duduk di depan warung kecil milik Burika sambil menyuapi Arga dengan ASI yang kini mulai lancar kembali. Sejak dirawat dan diberi makan bergizi oleh Burika, tubuh Amel mulai membaik. Ia tak lagi pusing setiap pagi, tak lagi limbung saat berdiri, dan mulai merasa seperti manusia lagi. Burika datang membawa 2 cangkir teh manis. "Minum dulu, Mel. Dingin begini, bahaya buat badan." Amel menyambut cangkir itu dengan senyuman. "Terima kasih, Bu. Ibu baik banget sama saya. Saya bingung. Saya bukan siapa-siapa, tapi ibu." Burika duduk di samping Amel. Ia tak langsung menjawab, hanya menatap langit pagi yang mulai cerah, lalu menyesap tehnya perlahan. "Dulu, saya juga dibuang," ucapnya lirih. "Suami saya kabur waktu anak saya baru lahir 3 bulan. Tinggalin saya di kontrakan kecil, tanpa uang, tanpa kabar. Ibu saya bilang, 'Pantas aja ditinggal. Kamu perempuan keras kepala.' Dan sejak itu, saya tahu rasanya jadi sendirian." Amel membaku. Ia tak menyangka kisah Burika seperti cerminan dirinya, hanya berbeda zaman. "Saya tahu rasanya jalan kaki sambil gendong anak, gak tahu harus kemana. Saya tahu rasanya minta tolong, tapi semua orang pura-pura gak dengar. Jadi waktu lihat kamu di warung itu, saya gak bisa diam." Amel menatap wajah tua itu dengan mata berkaca-kaca. "Ibu, saya gak tahu harus bilang apa. Saya..." "Udah," potong Burika sambil tersenyum. "Kalau kamu benar-benar mau berterima kasih, kamu harus kuat, harus berdiri, dan harus buktikan bahwa kamu lebih dari apa yang mereka bilang." Hari-hari berikutnya, Amel mulai belajar banyak dari Burika. Ia ikut membantu di warung, mulai dari menyapu halaman, menyeduh teh, hingga mencatat pesanan pelanggan. Pelanggan tetap mulai mengenal Amel. Beberapa dari mereka menyapa dengan hangat, bahkan ada ibu-ibu tukang sapu jalan yang suka menggendong Arga sebentar sambil bercanda kecil. Amel merasa seperti mendapat keluarga baru, bukan karena darah, tapi karena keikhlasan. Namun di balik semua itu, diam-diam, Amel mulai menyusun rencana. Setiap malam, setelah Arga tertidur, ia kembali menulis kisahnya di buku harian tua. Tapi kali ini, ia tak hanya menulis keluh kesah, ia menulis dengan sudut pandang berbeda, lebih kuat, lebih terarah. Satu malam, saat cahaya lilin hampir padam, ia menatap halaman kosong di buku harian dan berbisik pelan. "Kalau aku mati waktu itu, aku hanya jadi angka di berita. Tapi karena aku selamat, aku harus bikin mereka tahu siapa aku."
bukan korban, tapi perlawanan itu sendiri. Lalu ia mulai menulis. Judul, aku diturunkan di tol sambil gendong. Bagiku aku bukan artis. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya perempuan biasa yang kebetulan menjadi istri dari anak seorang wanita yang menganggap menantu tak lebih dari alat uji kesabaran. Hari itu, aku dibuang tanpa uang, tanpa ponsel, tanpa rasa bersalah. Tapi aku tak akan diam, karena aku tahu ada banyak perempuan seperti aku yang juga diam. Dan aku menulis ini untuk kalian semua yang masih menyimpan luka. Tangannya gemetar saat selesai menulis, tapi hatinya terasa lebih teguh. Besok, ia akan mengunggah tulisan itu di internet, bukan demi viral, tapi demi didengar. Demi semua perempuan yang tak pernah diberi kesempatan bicara. Esok paginya, Amel pergi ke warung sebelah yang punya akses wifi. Dengan modal ponsel bekas dari tetangga Burika yang kasihan padanya, ia unggah tulisannya ke sebuah forum komunitas perempuan. Ia tak pakai nama asli, hanya tanda tangan perempuan di tol KM 23. Lalu ia kembali ke rumah dan menunggu. Tak ada ekspektasi, ia hanya ingin satu hal, menyuarakan yang tak bisa disuarakan. Tapi yang datang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Sore harinya, tulisannya sudah dibaca lebih dari 1.000 orang. Komentar berdatangan, ada yang marah, ada yang sedih, ada yang menyalurkan kisah serupa. Beberapa akun bahkan menyebut ingin mewawancarai penulisnya. Jika berani buka identitas, Amel tak menjawab satupun, tapi dalam hati, ia tahu. Inilah awalnya. Malam itu, Amel memeluk Arga lebih erat dari biasanya. Anakku, kamu gak akan tumbuh jadi anak yang melihat ibunya disakiti tanpa melawan. Dan langit malam, untuk pertama kalinya, tampak lebih terang dari biasanya. Bukan karena bintang, tapi karena semangat yang mulai menyala dari gubuk kecil, pinggir jalan, dari seorang ibu muda yang dulu dianggap tak berdaya. Bukan ledakan yang membunuh perasaan, bukan pukulan, bukan teriakan, bukan makian. Yang paling menghancurkan adalah diam. Diam dari orang yang seharusnya membela. Diam dari seseorang yang dulu berjanji, aku akan selalu ada. Dan Rio, suami Amel, memilih diam. 3 hari setelah unggahan Amel viral, komentar dari netizen terus berdatangan. Ada yang mencaci, menyangka kisah itu karangan, tapi mayoritas, terutama kaum perempuan, merasa tersentuh. Mereka membanjiri kolom komentar dengan kalimat-kalimat dukungan. Kita nggak sendiri kak, aku juga pernah dibuang ibu mertua. Tapi aku nggak sekuat kamu. Tolong terus menulis, suara kita harus terdengar. Beberapa akun besar bahkan membagikan ulang tulisannya. Salah satu influencer perempuan dengan pengikut ratusan ribu membuat postingan khusus. Penulis anonim ini yang mengaku diturunkan di tol sambil menggendong bayi. Mungkin bukan tokoh terkenal, tapi keberaniannya adalah bentuk nyata perlawanan. Kita harus cari tahu siapa dia, dan kalau ceritanya benar, dia pantas didengar lebih banyak. Nama perempuan di tol KM 23 mulai muncul di mana-mana. Grup diskusi perempuan, forum ibu muda, bahkan beberapa selebgram parenting membahasnya. Amel memperhatikan semua itu dari balik layar ponsel usang. Sambil duduk di tikar lusuh di gubuk Burika, ia bingung antara senang karena didengar dan takut karena identitasnya bisa saja terungkap. Tapi satu hal pasti, diam-diam Rio sudah membaca tulisan itu. Suatu pagi, ponsel Amel bergetar. Notifikasi masuk dari nomor yang dulu sangat ia kenal. Rio, pesan pertama muncul. Mel, ini kamu yang nulis cerita itu kan? Amel menatap layar.
Tangannya gemetar, dada sesak. Ia balas pelan. Iya. Beberapa menit hening, lalu pesan berikutnya muncul. Kenapa kamu harus buka-bukaan gitu? Kamu mau bikin malu keluarga. Dan di sanalah harapan Amel runtuh. Bukan karena Rio marah, tapi karena bukan itu yang seharusnya ia katakan. Kalimat pertamanya, tidak kamu baik-baik saja? Tidak, maaf. Tidak, aku salah. Amel menatap layar itu lama sekali. Lalu menggetik, kamu lihat aku dibuang malam-malam di tol. Kamu tahu aku bawa anak kita. Dan kamu diam aja. Jadi sekarang kamu ngomongin malu. Rio membalas. Aku gak bisa lawan mama. Kamu tahu itu. Aku juga bingung. Harus apa? Amel tersenyum miris. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari Rio bukan korban keadaan. Rio adalah bagian dari penindasannya. Bu Rika memergoki Amel melamun sore itu. Ia duduk di samping Amel, lalu bertanya pelan, dia hubungi kamu? Amel mengangguk. Air matanya nyaris jatuh, tapi ditahan. Injing kuat. Ia harus kuat. Dia bilang, aku bikin malu keluarga. Bu Rika tertawa pelan. Bukan karena lucu, tapi karena muak. Lucu ya, dibuang kayak sampah. Yang bikin malu itu kamu, bukan yang buang Amel menandok. Dia bilang, dia gak bisa lawan ibunya. Dia bingung. Kalau dia beneran bingung, kata Bu Rika, kenapa waktu kamu gak bisa jawab WA, dia gak cari? Kenapa gak lapor polisi? Kenapa gak tanya siapapun? Bukan soal gak bisa, Mel. Tapi dia gak mau. Kalimat itu seperti palu yang menghantam jantung Amel. Sakit, tapi benar. Malam harinya, Amel tak bisa tidur. Arga rewel, mungkin merasa perubahan emosi ibunya. Ia memeluk anaknya sambil menatap langit-langit bambu yang berderit setiap tertiup angin. Di dalam dada, perang terjadi. Satu sisi ingin Rio kembali, memohon, minta maaf, lalu mengulang cinta dari awal. Tapi sisi lain berteriak, dia tak pantas. Amel mengambil buku harian. Kali ini, ia menulis lebih tajam. Bukan lagi cerita kejadian, tapi pesan kepada laki-laki seperti Rio. Untuk suami yang diam saat istrinya dipermalukan. Kau tahu, aku dilecehkan secara verbal. Kau tahu aku dianggap beban. Kau tahu aku diusir, dibuang, dihinakan. Dan kau diam. Seperti tembok. Seperti batu. Seperti orang asing. Diammu adalah belati paling tajam. Aku bukan minta disanjung. Aku hanya minta dipihakkan. Tapi karena kau memilih aman, maka aku memilih melawan. Sendirian pun tak apa. Karena keheninganmu lebih menyakitkan dari kesepian. Esoknya, Amel unggah tulisan itu juga. Kali ini lebih banyak yang membagikan. Banyak yang menyebut bahwa kalimat itu seperti teriakan yang selama ini tersangkut di tenggorokan para istri. Lagi-lagi, komentar membludak. Bahkan, beberapa akun laki-laki mulai angkat suara. Gue laki-laki, dan cerita ini bikin gue malu sama diri sendiri. Cowok yang gak bisa belain istri karena takut ibunya. Bukan dewasa, tapi pengecut. Tak lama kemudian, akun @suarawanita_Indonesia menghubungi Amel via DM. Mereka meminta izin untuk mewawancarai anonim penulis kisah perempuan tol KM 23 Sekara. Daring, formatnya sederhana. Live Instagram, tapi tanpa wajah, hanya suara. Amel diam. Lalu ia membalas, saya setuju, tapi biarkan saya cerita semua. Jangan potong, jangan arahkan. Dan mereka menyanggupi. Tanggal wawancaranya ditentukan. 2 hari lagi, jam 7 malam. Hari itu nanti akan mengubah segalanya. Bu Rika menyiapkan baju terbaik yang dimilikinya. Ayah menyetrika daster biru tua milik Amel dengan hati-hati. Di dapur,
Ia juga menyiapkan teh hangat dan camilan kecil. "Ini bukan cuma wawancara," katanya. "Ini suara kamu yang dunia akhirnya dengar." Amel menatap cermin bambu. Rambutnya dikuncir sederhana. Wajahnya masih pucat, tapi ada api di dalam matanya. Bukan api kebencian, tapi api pembuktian. Ea akan bicara. Dan suara itu akan menggema. Terkadang, perubahan besar dalam hidup tak dimulai dari kekuatan besar, tapi dari hal yang sederhana, selembar kertas sebatung pena, dan keberanian untuk menulis kenyataan. Dan malam itu, Amel duduk bersila di lantai bambu ditemani cahaya lilin dan suara jangkrik dari luar. Bayinya, Arga, tertidur dengan tenang, tapi di dalam dada Amel ada badai yang perlahan lehen bergerak menuju tumpahan kata yang akan mengubah segalanya. Pukul 7 malam, live Instagram dimulai. Akun @suara_wanita_Indonesia sudah mengunggah pengumuman sejak pagi. Ribuan orang menantikan sesi live tersebut. Mereka menyebutnya dengan antusias pengakuan perempuan tol. Namun tak satu pun tahu siapa perempuan itu. Ketika suara Amel muncul di siaran, tidak ada wajah, hanya latar hitam. Tapi suara lirihnya yang pelan, tergetar, namun mantap, menusuk ke hati siapapun yang mendengarnya. "Aku bukan tokoh, bukan aktivis. Aku cuma perempuan yang suatu malam diturunkan di jalan tol sambil menggendong bayi." Pengakuan itu menghentak dunia maya seperti badai dalam keheningan. 1 jam penuh Amel bicara tentang malam saat ibu mertuanya berhenti di tengah jalan tol dan memaksanya keluar. Tentang hujan, tentang bayi yang menggigil, tentang tidak ada satupun mobil yang berhenti, tentang bagaimana ia tidur berselimutkan sarung orang asing, dan tentang suaminya yang diam sepanjang lift itu. Komentar terus membanjiri layar. Aku nangis dengar suaranya. "Kenapa ada ibu seperti itu?" Suaminya pengecut. Ketika wawancara selesai, siaran itu langsung ditonton ulang puluhan ribu kali. Orang-orang mulai menyebarkannya, mematong-patong bagian yang paling menyentuh, dan mengunggahnya ulang dengan caption penuh amarah atau haru. Tapi yang paling mengejutkan adalah Rio belum menghubungi Amel sama sekali. Keesokan harinya, Amel duduk di depan warung Burika, menatap langit pagi yang mendung. Ada perasaan aneh yang mengendap di dalam dadanya. Ia sempat berharap, meski kecil, bahwa setelah live itu, Rio akan datang, akan menelpon, akan mengatakan, "Aku salah, aku gagal jadi suami." Tapi hingga matahari naik tinggi, tak ada pesan masuk, tak ada panggilan, seolah Rio dan mungkin keluarganya memilih pura-pura tak terjadi apa-apa. Dan disitulah Amel berhenti berharap. Ia tahu dunia ini kadang tidak akan memberi pengakuan, bahkan setelah kita berdarah-darah menjelaskan kebenaran. Tapi itu tak mengapa, sebab Amel kini mengerti. Dia tak butuh izin dari siapapun untuk bangkit. "Bu, saya mau tanya sesuatu," ujar Amel. Di siang itu, Burika yang sedang menata SAYUR desk MAYUR di meja warung, menoleh dengan senyum. "Apa Mel, kalau saya mau mulai bikin komunitas kecil buat ibu-ibu yang pernah ngerasain kayak saya, kira-kira di mana saya bisa mulai?" Burika meletakkan tomat di keranjang, lalu menarik bangku untuk duduk di sebelah Amel. "Kamu tahu, kamu bukan orang pertama yang bilang gitu ke saya," ujarnya pelan. "Dulu, waktu saya ditinggal suami, saya juga sempat bikin pertemuan kecil di masjid belakang, tapi bubar karena orang-orang takut dicap perempuan gagal." Amel mengangguk. "Ayah, paham, label adalah senjata paling licik di masyarakat. Tapi sekarang beda," lanjut Burika. "Sekarang ada kamu, dan kamu udah punya suara. Gunakan itu Mel. Jangan diam." Amel memulai dari hal terkecil.
Ia tulis ulang kisah hidupnya. Kali ini dalam bentuk yang lebih rapi, seperti jurnal. Ia buat bab-bab sederhana tentang ibu mertua, tentang jalan tol, tentang suami yang diam, dan tentang ibu-ibu yang terlalu sering menyalahkan menantu. Ia beri judul sementara, yang tak kau lihat dari menantu pilihanmu. Lalu ia bagikan ke grup-grup komunitas ibu muda di media sosial. Beberapa akun menyalin ulang dengan kredit, beberapa membacanya di acara komunitas. Bahkan ada guru PAUD yang mengirim pesan pribadi. Kisahmu jadi bahan diskusi kami di kelompok parenting. Banyak ibu yang akhirnya mengakui pernah bersikap buruk ke menantunya sendiri. Dari senala benih itu tumbuh, Amel membuat akun baru bernama Pelita Ibu. Isinya adalah kisah-kisah serupa dari perempuan lain. Kisah yang tidak pernah dimuat di televisi, tidak pernah masuk berita, tapi hidup di hoti-hoti yang dipatahkan, diam-diam, dan entah dari mana datangnya. Satu persatu, para perempuan itu mulai muncul. Perempuan dari Sumatera yang dipaksa minta maaf setelah dipukul. Perempuan dari Jawa yang dikurung di kamar mandi oleh mertua. Perempuan dari Kalimantan yang diusir karena melahirkan anak perempuan. Semuanya menulis, menangis, berbagi, dan semuanya bilang satu kalimat. Terima kasih, Amel, karena kamu bersuara. Kami juga berani bicara. Bu Rika melihat perubahan itu. Dengan bangga di malam ketiga, ia duduk berdua bersama Amel di teras bambu. Kamu tahu Mel, kadang luka itu memang gak bisa dihilangkan. Tapi kalau kamu bisa pakai luka itu buat bantu orang lain, itu jadi obat. Amel menatap langit. Bu, saya belum selesai. Saya belum benar-benar membalas. Bu Rika mengernyit. Kamu masih pengen balas dendam? Amel mengangguk. Namun tenang. Tapi bukan dengan marah. Saya mau balas dengan bukti. Saya akan bikin semua orang yang buang saya lihat siapa saya sebenarnya. Dan malam itu, Amel menulis satu kalimat di atas halaman pertama buku barunya. Aku tak akan jadi korban seumur hidup. Aku akan jadi suara untuk semua yang dibungkam. Ia tahu, rencana ini baru permulaan. Tapi satu hal pasti, Amel tidak lagi sendirian. Dan ia siap untuk membuat dunia tahu. Subscribe dulu yuk, sebelum lanjut ceritanya. Karena setelah ini, kita akan masuk bab yang mulai menegangkan dan memasuki akhir cerita yang sangat tidak terduga. Siapkan kopi, cemilanmu, dan atur posisimu senyaman mungkin. Sekarang, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Ada satu momen dalam hidup ketika seseorang berhenti menjadi bayangan. Ketika ia keluar dari kegelapan dan berdiri di tengah cahaya, bukan untuk dipuji, tapi untuk didengar. Dan malam itu, Amel memutuskan, cahayanya tak bisa dipadamkan lagi. Sore itu, awan bergelayut berat di atas atap seng warung Bu Rika. Angin kencang datang dari arah barat, membawa bau hujan yang familiar. Amel sedang mengusap wajah Arga, yang baru selesai mandi. Tubuh mungil itu menguap, lalu tertidur dalam pelukan ibunya. Tapi tak seperti biasanya. Malam ini Amel tak beranjak ke dapur. Ia tak menyalakan lilin seperti biasa. Sebaliknya, ia duduk di depan kamera ponsel butut dengan latar belakang dinding anyaman bambu. Hari ini, ia akan tampil langsung. Bukan hanya suara, bukan hanya tulisan. Wajahnya, namanya, kisahnya. Pukul 7 tepat. Notifikasi di akun Pelita Ibu berbunyi. Siaran langsung dimulai. Kisah asli perempuan KM 23. Ribuan orang menanti layar terbuka. Dan untuk pertama kalinya, wajah Amel muncul. Perempuan dengan mata lelah, rambut dikuncir sederhana, dan suara yang sedikit bergetar. Namun saat ia bicara, semua hening. Aku Amel. 1 bulan lalu. Aku diturunkan oleh ibu mertuaku sendiri, di tengah jalan tol, tengah malam, sambil menggendong bayiku. Dan dari kalimat pertama itu, publik terpaku.
Siaran itu berlangsung selama 1 jam 20 menit. Amel tak membaca skrip. Ia bercerita, bukan dengan nada marah, tapi dengan keteguhan yang tak bisa dibantah. Ia menceritakan kronologi, bagaimana ia diminta ikut mertua keluar kota, bagaimana mereka bertengkar di mobil karena hal sepele, bagaimana pintu dibuka dan suara "turun kamu" terdengar seperti vonis mati. Ia tunjukkan alas kaki sobek, ia tunjukkan selimut bayi yang masih ada bercak lumpur. Ia perlihatkan buku tulis tempat ia menyimpan kisah malam itu. Lalu ia berkata, "Waktu saya dibuang, saya pikir saya selesai, tapi ternyata malam itu justru awal saya lahir lagi." Komentar mengalir deras. "Ini benar-benar terjadi? STAGA ... Saya kenal perempuan ini. Dulu pernah satu RT waktu kecil. Suaminya harus dituntut juga. Mana nama ibu mertuanya? Ini udah kekerasan." Tapi Amel tak menyebut nama siapapun. Ia hanya bilang, "Kalau mereka malu, itu urusan mereka. Saya cuma menceritakan apa yang saya alami." Lalu, kalimat yang membuat live itu meledak viral. "Saya bukan cari perhatian, saya mencari keadilan. Untuk saya, untuk anak saya, dan untuk semua perempuan yang pernah dianggap tidak penting hanya karena statusnya sebagai menantu." Saat live berakhir, lebih dari 100.000 orang sudah menyaksikan, dan dunia mulai mencari tahu. Keesokan harinya, Berita Daring mulai menulis artikel berjudul "Perempuan KM23 ungkap kisah pilu diturunkan saat gendong bayi viral." Kisah Amel menguak luka ribuan ibu muda komunitas Pelita Ibu meledak usai pengakuan live. Nama Amel mendadak masuk jajaran trending, dan dalam waktu kurang dari 2 hari, beberapa media televisi swasta menghubunginya untuk wawancara eksklusif. Tapi Amel menolak semua. "Bukan soal kamera," katanya kepada Burika. "Saya bukan selebriti, saya Kumamu. Kita para ibu punya suara, bukan sekadar jadi penggembira di rumah orang." Burika memeluk Amel. Tak ada kata-kata, tapi pelukan itu cukup. Ia tahu, anak ini telah bangkit. Namun tak semua menyambut baik kebangkitan itu. Ponsel Amel berdering malamnya. Rio, untuk pertama kalinya, ia bicara. Bukan lewat teks, bukan lewat diam, tapi dengan suara. Namun, bukan suara menyesal. Bukan suara suami yang tersadar, tapi suara pria yang mulai panik. "Apa yang kamu lakukan, Mel? Kamu gila? Kamu tahu berapa banyak orang nanyain aku sekarang? Nama kita bisa rusak." Amel menghela napas. "Nama yang kamu jaga selama ini, itu nama orang yang buang ibu dari anaknya di jalan tol. Kamu pikir aku peduli sama reputasi sebusuk itu?" Rio terdiam. "Dengar Rio, aku kasih kamu waktu. Kalau kamu masih punya hati, datang, minta maaf. Bukan buatku, tapi buat anakmu." Rio berkata pelan, "Mama lagi sakit sekarang. Mel, kamu bikin dia stres." Dan disitulah Amel tahu mereka tak akan pernah mengerti. Tapi hidup bukan tentang penyesalan orang lain. Hidup adalah tentang bagaimana kita membuat luka kita bersuara. Dan malam itu, saat Amel menatap langit dan melihat peasant-peasant baru berdatangan dari perempuan-perempuan di seluruh negeri, ia tahu satu hal. Perjuangannya baru dimulai. Di ujung kota lain, seorang perempuan paruh baya duduk di ruang keluarga dengan tangan bergetar. Ibu mertua Amel, wajahnya pucat, matanya merah. Salah satu keponakannya menunjukkan video viral itu di ponsel. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya, ia menyaksikan anak yang dibuangnya kini ditonton ribuan orang. Ia mengusap wajah, lalu berbisik, "Anak itu benar-benar nekat." Tapi ini bukan soal nekat. Ini soal bertahan. Dan saat seseorang bertahan begitu keras, tak ada yang bisa menghentikannya.
Semua yang dibuang suatu saat akan kembali, bukan untuk membalas dengan tangan, tapi dengan kebenaran yang tak bisa dibungkam. Dan hari itu, kamera-kamera mulai menyorot tempat yang tak pernah siap disorot. Rumah ibu mertua Amel, Barita Tenteng, perempuan tol KM 23, kini tak lagi hanya hidup di media sosial. Stasiun televisi nasional mulai memuat cuplikan siaran langsung. Amel beberapa mengirim tim ke rumah Bu Rika untuk mencari narasumber. Namun Amel tetap menolak wawancara. Terbuka, aku tidak cari panggung. Aku cuma ingin perempuan lain tahu bahwa mereka bisa melawan. Katanya, setiap kali menolak media. Namun dunia jurnalisme tak tinggal diam. Salah satu media daring melakukan penelusuran dari potongan suara Rio di panggilan terakhir, yang secara tidak sengaja terekam dan dibagikan netizen, karena Amel pernah menyebut percakapan itu. Dari situ, mereka menelusuri nama, alamat, bahkan wajah dari ibu mertua Amel. Pagi yang harusnya tenang, berubah menjadi neraka kecil di komplek perumahan elit di selatan Jakarta. Mobil-mobil pers parkir berjajar. Mikrofon, kamera, dan awak media berdatangan. Rumah berpagar tinggi itu, dulunya megah dan tak tersentuh, kini menjadi sasaran tanya. Para tetangga mulai keluar, menonton keributan dari balik pagar rumah masing-masing. Benar ini rumah Ibu Tinggi, mertua dari Amel. Ibu Tinggi? Anda disebut dalam live viral? Benarkah Anda menurunkan menantu Anda di jalan tol? Ibu, ada yang menyebut bayi itu nyaris hipotermia. Apakah Anda menyesal? Pintu rumah tertutup rapat. Namun suara dari dalam terdengar, teriakan, tangisan, bentakan, mungkin pembelaan, mungkin penyangkalan, mungkin kegelisahan karena topeng yang mulai robek. Di tempat lain, Amel menatap layar ponselnya. Siaran langsung dari seorang jurnalis menampilkan pagar rumah itu. Tempat yang dulu sering ia lewati dengan kepala menunduk, membawa kantong belanjaan, seringkali disambut dengan wajah masam dan ucapan sinis. Bawaannya jajan terus. Kamu pikir uang suamimu pohon? Sekarang, pagar itu berdiri dingin, tapi bukan lagi sebagai benteng keangkuhan, melainkan dinding rasa malu yang tak bisa lagi disembunyikan. Mel, panggil Bu Rika dari dapur. Kamu lihat berita? Amel hanya mengangguk. Matanya tak berkedip. Bukan karena senang, tapi karena terlalu banyak luka yang akhirnya berbalik jadi peluru. Sementara itu, di dalam rumah itu, ibu mertua Amel duduk di sofa, wajahnya ditekuk, rambutnya berantakan, dan tangannya bergetar. Rio mondar-mandir di depan ruang tamu, mencoba menelepon seorang pengacara. Ayahnya, yang selama ini jarang muncul, tampak gelisah, berbicara dengan nada tinggi. Sudah kubilang jangan terlalu keras ke perempuan itu. Ibu mertua menatap tajam. Diam kamu juga dulu diam waktu dia mulai kurang ajar. Itu, perempuan. Dasar nggak tahu diri, bikin malu keluarga. Rio berhenti, ia menghela napas, lalu berkata, tapi mama, dia nggak ngomong jelek, dia cuma cerita. Dan itu, semua kejadian itu benar, sepi, tak ada suara. Untuk pertama kalinya, Rio berkata jujur, dan itu menyayat lebih dalam dari 1000 fitnah. Hari demi hari, tekanan datang dari berbagai arah. Grup arisan tempat ibu mertua Amel biasa bersosialisasi mulai menyingkir. Beberapa tetangga tak menyapa. Bahkan majelis pengajian mingguan mendadak tidak lagi mengundangnya bicara. Reputasinya yang dulu bersinar sebagai istri pejabat lingkungan, kini runtuh, seperti menara pasir dihantam gelombang. Ia coba klarifikasi, membuat video pembelaan, tapi netizen semakin geram, terutama karena ia tetap tidak meminta maaf.
1 minggu kemudian, Amel menerima undangan dari Komisi Nasional Perempuan untuk menjadi narasumber dalam forum diskusi publik bertema kekerasan verbal dalam lingkup rumah tangga. Ia tak langsung menjawab, tapi malam itu ia duduk lama sekali di depan buku tulisnya. Di halaman baru, ia menulis, "Maaf yang tak pernah diucapkan akan dicatat oleh waktu. Aku tidak pernah berharap dia akan mengaku. Aku tidak menunggu dia datang meminta maaf. Karena aku tahu ada orang-orang yang begitu tenggelam dalam harga diri, sampai-sampai lupa bahwa perbuatan mereka bisa membunuh, bukan membunuh nyawa, tapi membunuh keberanian. Dan aku memilih tidak mati." Amel akhirnya mengirim pesan balasan ke Komnas Perempuan. "Saya akan datang, tapi saya tidak bicara sebagai korban. Saya bicara sebagai seorang ibu yang bangkit dari ditelantarkan." Hari itu ditetapkan Forum Nasional. Disiarkan langsung. Amel akan hadir di podium bersama akademisi dan aktivis perempuan. Dan media bersiap. Publik menunggu. Tapi yang paling gemetar adalah keluarga yang dulu membuangnya. Di dapur kecil warung, Bu Rika mendudukkan Amel di depan kaca. Ia menyisir rambut Amel dengan pelan. "Kalau mereka lihat kamu malam itu, jangan lihat mereka dengan dendam. Lihat mereka dengan kemenangan." Amel hanya tersenyum, lalu menggendong Arga yang kini sudah mulai tertawa, cerewet, dan makin aktif. "Anakku, lihat ya, ibu akan naik ke panggung. Bukan untuk disambut, tapi untuk menyambut mereka yang selama ini ditinggalkan." Langit senja menjadi saksi, dan langkah kecil dari seorang ibu muda yang dulu diturunkan di jalan tol, kini melaju ke panggung yang akan mengguncang negeri. Ada panggung yang diciptakan untuk selebriti, ada panggung untuk para pejabat. Tapi malam itu, panggung itu milik seorang ibu muda yang pernah diturunkan seperti sampah di jalan tol yang sunyi. Dan kali ini, seluruh negeri mendengarkan. Gedung auditorium pusat di Jakarta penuh sesak malam itu. Forum bertema kekerasan verbal dalam rumah tangga menghadirkan tokoh-tokoh besar, psikolog, akademisi, aktivis, dan pejabat pemerintah. Tapi semua mata tertuju pada satu nama dalam daftar pembicara, Amel. Penulis kisah viral perempuan KM23 wajah Amel muncul dalam undangan resmi. Wawancaranya telah dikemas dalam dokumenter pendek. Sebagian masyarakat menyebutnya pahlawan sunyi, sebagian lagi menyebutnya simbol perlawanan kelas bawah. Tapi bagi banyak ibu-ibu, dia adalah suara yang selama ini mereka pendam. Amel datang, mengenakan baju sederhana, berwarna abu pucat, dengan bros kecil bergambar bayi, di tangannya, Arga, dan dunia menyaksikan. Ketika namanya dipanggil, Amel berdiri, langkahnya mantap, tidak gemetar, tidak ragu. Tepuk tangan terdengar dari segala penjuru ruangan. Ia menatap podium, lalu memegang mikrofon. Suasana hening. Hanya suara nafas dan degup jantung yang terasa di seluruh ruangan. "Nama saya Amel. Saya ibu dari seorang bayi bernama Arga. Dan saya adalah perempuan yang pernah diturunkan di tengah jalan tol oleh ibu mertua saya sendiri." Suara itu tidak tinggi, tidak teriak, tapi tegas. Dan hening pun berubah jadi keheningan yang menggigit. Amel melanjutkan, "Malam itu, saya berdiri di pinggir aspal, memeluk anak saya, sendirian. Saya tak tahu harus kemana, tak tahu siapa yang akan datang. Tapi saya tahu satu hal, saya tak boleh mati, karena anak saya harus hidup." Ia menatap hadirin, lalu menatap kamera yang menyiarkan langsung acara itu ke seluruh negeri. Banyak orang bilang, "Saya cari sensasi," tapi adakah yang mau sensasi dari kehinaan, dari trauma, dari luka? Tidak.
Saya bicara, karena selama ini saya diam. Amel lalu mengangkat sebuah kertas. Ini adalah surat pertama yang saya tulis saat saya tinggal di warung kecil. Bunyi baris terakhirnya adalah, aku tidak akan jadi korban seumur hidup. Aku akan jadi suara untuk semua yang dibungkam. Tepuk tangan mulai pecah, tapi Amel melambaikan tangan, meminta semua tetap tenang. Saya tidak butuh tepuk tangan. Saya hanya ingin satu hal, berhenti menyalahkan perempuan hanya karena mereka tak cocok dengan harapan keluarga. Berhenti memaksa menantu menjadi boneka yang hanya bisa diam dan menurut. Karena setiap ibu, setiap istri, setiap perempuan punya batas sabar dan punya hak untuk didengar. Air mata mulai terlihat di wajah beberapa hadirin. Bahkan salah satu aktivis senior yang duduk di barisan depan mengusap pipinya. Diam-diam Amel melanjutkan dengan suara yang semakin dalam. Saya tidak akan menyebut nama siapapun. Saya datang ke sini untuk menjatuhkan orang, tapi kalau mereka merasa malu karena saya bicara, mungkin memang sudah saatnya mereka malu. Tepuk tangan kali ini berdiri. Semua hadirin bangkit. Sorak kecil bercampur isakan dan kamera merekam semua. Itu. Namun, saat Amel turun dari panggung, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang wanita parubaya, berjilbab merah gelap, mengenakan kacamata gelap, berdiri dari barisan belakang. Tangannya gemetar, ia melangkah pelan. Semua orang terdiam. Amel membeku. Wanita itu melepas kacamatanya. Ibu mertua Amel, wajahnya tak setajam dulu. Kerutannya lebih dalam, matanya sembab, napasnya tak stabil. Orang-orang mulai bergumam. Kamera menyorot, para wartawan bersiaga, tapi tidak ada yang bergerak. Semua menanti. Perempuan tua itu berdiri tepat di depan Amel. Lalu ia berlutut di depan seluruh ruangan. Ibu mertua Amel berlutut di hadapan menantunya. Suara isaknya terdengar. Maaf, saya salah. Saya pikir kamu gak pantas buat anak saya, tapi ternyata saya yang paling gak pantas disebut ibu. Ruangan hening. Amel menatapnya. Mata mereka bertemu. Tapi tak ada kemarahan di sana, hanya luka dan kelelahan. Amel tidak berkata apapun, hanya mengulurkan tangan, mengangkat ibu mertua itu perlahan, dan membisikkan satu kalimat. Saya sudah memaafkan sejak saya menulis, tapi luka ini harus jadi pelajaran. Bukan hanya buat ibu, tapi buat semua orang. Setelah itu, dunia berubah. Video kejadian itu meledak, trending di berbagai platform. Netizen terbagi. Sebagian memuji sang mertua karena akhirnya minta maaf. Sebagian tak memaafkan dan menyebutnya hanya takut reputasi hancur. Tapi Amel tetap diam. Baginya, diam kini bukan lagi bentuk ketakutan, tapi keteguhan. Beberapa minggu kemudian, akun Pelita Ibu resmi menjadi komunitas legal dengan anggota ribuan orang. Amel diundang menjadi mentor di berbagai forum, menjadi penulis tetap di majalah keluarga, dan dijadikan simbol gerakan perempuan melawan kekerasan verbal. Tapi, ia tak tinggal di kota besar. Ia tetap tinggal di Gubuk Bambu bersama Burika dan Arga. Ketika ditanya wartawan, ia hanya menjawab, "Saya ingin tetap dekat dengan tempat saya jatuh, karena disinilah saya belajar bangkit." Langit malam itu cerah. Amel duduk di serambi, menulis surat baru. Surat terakhir untuk masa lalu. Aku tidak dendam, tapi aku tidak lupa. Karena dari luka yang paling dalam, aku belajar bahwa kekuatan bukan datang dari siapa yang memukul paling keras, tapi dari siapa yang berani berdiri setelah dijatuhkan. Setiap luka punya waktu sembuhnya sendiri, dan kadang luka yang paling dalam justru melahirkan kekuatan yang tak tertandingi. Sudah hampir 2 bulan sejak forum nasional itu.
Kehidupan Amel pelan-pelan berubah. Seperti pagi yang perlahan meninggalkan kabut. Ia tak lagi menangis saat melihat postingan orang tentang keluarga bahagia. Tak lagi menggigil setiap mendengar suara klakson mobil besar. Seperti malam di jalan tol waktu itu. Tak lagi mengharapkan pesan dari seseorang yang pernah ia panggil suami. Kini, hidupnya penuh, tidak sempurna, tapi penuh makna. Komunitas Pelita Ibu berkembang cepat. Mereka tak hanya berbagi cerita, mereka mulai mengadakan pelatihan, cara mengelola trauma, cara membangun usaha Kesil Koshilon, dan bahkan cara menulis pengalaman agar menjadi kekuatan. Amel menjadi mentor tetap. Ia diundang ke beberapa kota, tapi sering menolak jika harus lama meninggalkan Arga. Ia tahu, perjuangan terbesarnya bukan hanya di panggung, tapi di hadapan anaknya yang sedang tumbuh. Saya tidak mau Arga besar tanpa tahu siapa ibunya, ujarnya pada Burika suatu sore. Burika tersenyum sambil menatap halaman kecil, tempat Arga mulai belajar berdiri sambil memegang kayu jemuran. Dia nggak perlu tahu semuanya, kata Burika. Cukup tahu ibunya pernah dilukai, tapi memilih tidak jadi pelaku yang sama. Namun suatu pagi yang tenang, sebuah surat datang, bukan melalui email, bukan dari media, tapi dari seorang pengacara. Amel membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Isinya singkat. Klien kami, Tuan Rio, ingin mengajukan permintaan perwalian terbatas dan hak kunjungan terhadap anak kandungnya, Arga. Kami berharap Ibu Amel bersedia bertemu secara resmi dan membahas kemungkinan penyelesaian damai demi masa depan anak. Amel terdiam. Surat itu dingin. Tidak ada kata maaf. Tidak ada pengakuan. Hanya bahasa hukum yang kaku dan membingungkan. Tapi jealous, Rio tidak ingin kehilangan haknya. Dan disitulah luka lama kembali menganga. Bukan karena ingin kembali, tapi karena kini ia harus berhadapan sebagai ibu, bukan lagi istri. Burika membaca surat itu dan menghela napas panjang. Kamu mau ketemu? Tanyanya. Amel diam lama sekali. Sebelum menjawab, aku bukan Amel yang dulu. Kalau dia datang bukan untuk Arga, tapi untuk sekadar memperbaiki citra. Aku tahu harus bilang apa. Hari pertemuan ditentukan, bertempat di sebuah ruang mediasi kantor hukum di Jakarta. Amel datang membawa Arga dan didampingi seorang perwakilan dari Komnas Perempuan. Rio datang dengan setelan jas rambut klimis dan mata yang tampak canggung. Mereka duduk berhadapan. Arga tidur dalam gendongan. Pengacara membuka sesi dengan sopan, lalu mempersilakan Rio bicara. Mel, katanya pelan, aku nggak datang untuk minta kamu kembali. Aku datang karena aku sadar Arga anakku, dan aku ingin tetap ada dalam hidupnya. Amel menatapnya tajam, tapi bukan dengan benci, hanya dengan ketegasan. Kamu mau tetap ada dalam hidupnya. Waktu aku buang keringat dan air mata supaya dia bisa makan. Kamu di mana? Rio tertunduk. Suaranya nyaris hilang. Aku pengecut. Amel menggeleng. Kamu lebih dari itu. Kamu penonton yang membiarkan istrimu dilempar ke neraka. Rio menahan napas, lalu menatap Arga. Aku cuma minta sesekali bisa lihat dia, bisa ajak dia main. Aku gak mau dia tumbuh tanpa tahu siapa ayahnya. Amel menghela napas. Baik, tapi Arga berhak tahu versi lengkap. Bahwa kamu pernah memilih diam. Dan kalau suatu saat dia tanya, kenapa ibu jalan sendiri? Aku akan bilang yang sebenarnya. Rio mengangguk. Terima kasih. Pertemuan ditutup. Tidak ada pelukan. Tidak ada air mata. Hanya perjanjian kunjungan bulanan di bawah pengawasan psikolog anak Don Bogi Amel. Itu sudah cukup. Ia tak mau menumbuhkan benci dalam hati Arga. Tapi ia juga tak akan membiarkan Arga tumbuh dalam kebohongan. Beberapa hari setelah pertemuan itu, komunitas Pelita Ibu mendapat undangan besar
dari sebuah lembaga internasional. Women Voice Southeast Asia, isi undangannya. Kami ingin mengundang Saudari Amel menjadi pembicara kunci dalam konferensi tahunan kami di Kuala Lumpur, mewakili Indonesia untuk topik "Menantu Tidak Selalu Salah, Melawan Kekerasan Verbal dalam Keluarga Asia." Amel membacanya berkali-kali. Matanya berkaca-kaca. Ia terdiam lama, lalu berkata pada Bu Rika, "Bu, aku dipanggil ke luar negeri." Bu Rika tersenyum, menahan tangis. "Dulu kamu dibuang dari mobil, sekarang kamu dipanggil naik pesawat. Tanggal keberangkatan ditentukan, semua akomodasi ditanggung. Tapi sebelum pergi, Amel mengunjungi tempat terakhir yang ingin ia datangi, KM 23. Ia berdiri di pinggir jalan itu saat senja mulai turun. Kali ini tidak hujan, tidak gelap, tidak sendirian. Di tangannya, sebuah papan kecil bertuliskan, "Dari tempat ini aku dibuang, tapi dari tempat ini juga aku mulai berjalan." Ia menanam papan itu di tepi jalan, menatapnya lama, lalu berjalan kembali sambil menggendong Arga. Kini, bukan dengan air mata, tapi dengan senyum yang akhirnya utuh. Langit Kuala Lumpur sore itu berwarna tembaga. Matahari menyelinap perlahan di balik gudang-gudang tinggi, dan awan menggantung rendah seperti menyimpan pesan. Di tengah lautan manusia berseragam, badge, dan headphone simultan translation, Amel berdiri. Bukan lagi perempuan yang dibuang, bukan lagi menantu yang dianiaya, tapi seorang ibu yang suaranya kini menggema lintas batas negara. Acara konferensi Women Voice South Asia itu megah. Delegasi dari berbagai negara hadir: Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura, bahkan delegasi khusus dari PBB untuk isu kekerasan dalam rumah tangga. Namun, ketika nama Amel disebut dalam daftar pembicara utama, sebagian besar orang masih bertanya-tanya, siapa dia? Bukan aktivis, bukan pejabat, bukan akademisi, tapi semua keraguan itu berhenti ketika ia melangkah ke panggung. Dengan gamis sederhana berwarna biru langit, kerudung abu lembut, dan wajah yang tenang tapi tegas, Amel menghadap ratusan mata dari berbagai latar. Ia menunduk sejenak, lalu berkata, "Nama saya Amel, dan saya bukan korban. Saya adalah suara dari perempuan-perempuan yang selama ini disuruh diam, disuruh sabar, disuruh tunduk. Saya berdiri di sini karena saya diturunkan. Tapi justru karena saya diturunkan, saya tahu cara berdiri sendiri." Ia bercerita tentang bagaimana ia dibuang di tengah jalan tol, tentang bagaimana suara tangis bayi dalam gendongannya menjadi alasan ia tidak menyerah, tentang bagaimana ia membangun komunitas pelita ibu dari papan kayu, lilin, dan secari keberanian, dan tentang bagaimana ia akhirnya berdiri di depan dunia, bukan sebagai tokoh besar, tapi sebagai seseorang yang tak lagi bisa dibungkam. Tepuk tangan menggema. Sebagian berdiri, sebagian menangis, sebagian mencatat, tapi semuanya mendengarkan. Setelah sesi itu, Amel dihampiri banyak peserta. Dari ibu-ibu hingga diplomat, dari penulis hingga produser dokumenter. Salah satu dari mereka berkata, "Kalau Anda tak pernah bicara, berapa banyak ibu muda lain yang akan terus diam sampai habis waktunya?" Amel tersenyum kecil. "Saya dulu juga takut bicara, tapi ternyata ketakutan hanya menang saat kita memilih diam." Beberapa hari setelah konferensi, media besar mulai menulis headline, "Menantu yang dibuang kini jadi suara Asia Tenggara." Amel, aktivis tanpa gelar yang menggetarkan dunia dari jalan tol ke panggung internasional. Perjalanan sunyi seorang ibu, bahkan sebuah organisasi di Kanada menghubunginya untuk menjadi mentor tamu dalam kursus Daring Global.
empowerment from within Amel. Tidak langsung jawab, ayah pulang dulu. Bukan ke Jakarta. Bukan ke gudang-gedang tinggi tapi ke rumah bambu di belakang warung Bu Rika. Pagi itu, setelah mandi, ia duduk di teras, menggendong Arga yang kini sudah bisa menyebut beberapa kata ibu. Katanya, sambil menunjuk ke langit. Awan. Amel tertawa. Iya nak, itu awan. Tapi lihat yang di belakangnya. Arga menatap langit. Amel mengangguk. Ibu dulu pernah berpikir, langit itu tertutup buat kita. Tapi ternyata, langit itu luas. Sangat luas. Dan setiap ibu yang menangis punya langitnya sendiri. Sore harinya, Amel mengajak Arga ke sebuah lahan kecil di belakang rumah Bu Rika. Ia membawa papan kayu baru bersama anak-anak kecil dari kampung. Mereka mulai menggali lubang kecil, membangun panggung mini, dan menghias tempat itu dengan bekas spanduk dan lampu bohlam bekas. Di papan kayu itu tertulis, panggung pelita, tempat setiap ibu boleh bicara. Setiap minggu, mereka berkumpul, menceritakan kisah, bukan untuk dikasihani, tapi untuk didengar. Dan Amel tetap menjadi bagian dari lingkaran itu. Duduk sama rendah, tertawa sama keras, menunggu soma-soma. Karena bagi Amel, panggung sejati bukan tempat yang tinggi, tapi tempat di mana hati-hati kecil berani bicara. Suatu malam, Arga yang sudah mulai bersekolah TK, bertanya, "Ibu, kenapa dulu nggak tinggal sama ayah?" Amel mengelus rambutnya. "Nak, karena ibu lebih sayang sama kamu daripada takut sendirian." Arga mengangguk kecil, lalu berlari mengambil gambar dari dalam tasnya. "Lihat bu, aku gambar rumah kita." Amel menatap kertas itu. Bentuk rumahnya sederhana, tapi di atasnya ada langit, dan di tengah langit itu, Arga menggambar seorang perempuan dengan sayap. "Siapa ini?" tanya Amel sambil tersenyum. Arga menjawab, "Itu ibu. Ibu bisa terbang karena ibu kuat." Amel menandok, mencium kening anaknya. Air matanya jatuh. Tapi kali ini bukan karena luka, tapi karena ia tahu ia telah berhasil. Bukan jadi aktivis, bukan jadi selebriti, tapi jadi ibu yang tidak mewariskan luka, tapi mewariskan kekuatan. Dan suara Amel mungkin tak lagi muncul di televisi, tapi di hati para ibu yang pernah membaca kisahnya. Suara itu tak akan pernah padam. Terima kasih buat kalian yang setia mendengarkan cerita ini sampai akhir. Komen amin, agar kita semua dilancarkan rezekinya oleh Allah. Jangan lupa juga untuk share ke grup keluarga, grup alumni, agar mereka juga terinspirasi dari cerita ini. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat beraktivitas kembali.